Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafira dari Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah kelas 8A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan Kantor Pusat Bank Penin Dubai Syariah. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Abdillah dan Bapak Bahrul atas bimbingannya selama ini sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang masalah dari penelitian ini. Manusia adalah makhluk sosial yang kerap kali dituntut untuk produktif dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Untuk menjadi produktif dan bermanfaat, manusia dianjurkan untuk menempuh pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, dan banyak pula yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi atau perkuliahan. Setelah melewati masa pendidikan, manusia mencari kegiatan produktif lainnya, seperti contohnya bekerja di suatu perusahaan. Manusia merupakan aset terpenting bagi perusahaan karena tanpa adanya manusia, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, sangat dibutuhkannya manajemen sumber daya manusia yang baik untuk mengelolanya. Dalam mengelola sumber daya manusia, perusahaan harus menyadari bahwa produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Maka dari itu, penelitian ini memilih faktor tingkat pendidikan dan motivasi kerja karyawan sebagai variabel untuk mengetahui pengaruhnya terhadap produktivitas kerja. Tingkat pendidikan dan motivasi kerja tentunya berbeda-beda setiap karyawannya. Nah, apakah keduanya mempengaruhi produktivitas kerja karyawan? Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Bank Penin Dubai Syariah. Bank Penin Dubai Syariah merupakan bank syariah yang mulai beroperasi pada tahun 2009 dan saat ini telah memiliki 200 orang karyawan di kantor pusatnya. Dari 200 orang karyawan ini tentunya mereka memiliki tingkat pendidikan dan motivasi kerja yang berbeda-beda. Asumsi awal saya ketika meneliti, kantor pusat Bank Penin Dubai Syariah memiliki produktivitas kerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dan hasil kerja atau output karyawan dalam menjalankan tugasnya di saat jam kerja sedang berlangsung. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan kantor pusat Bank Penin Dubai Syariah. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Untuk menciptakan manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan harus menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas produktivitas kerja karyawan. Perlu adanya analisa tentang pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan kantor pusat Bank Penin Dubai Syariah, sehingga Bank Penin Dubai Syariah dapat mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik demi mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian terkait dengan rumusan masalah yang telah saya jabarkan. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah tingkat pendidikan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi kerja mempengaruhi produktivitas kerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah tingkat pendidikan dan motivasi kerja secara simultan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui tentang pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tentang pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, saya akan menjabarkan landasan teori terkait tingkat pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak bangsa dan negara. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan secara otodidak. Menurut Basrowi, pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Persiapan tersebut tentunya harus didasari dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki manusia itu sendiri. Lanjut ke tingkat pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tingkat pendidikan formal terdiri dari yang pertama pendidikan dasar,
yang biasa kita kenal dengan SD dan SMP, yaitu selama 9 tahun. Selanjutnya ada pendidikan atas selama 3 tahun yang biasa kita kenal dengan SMA. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan atas yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, adapun teori tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Biasanya tingkat pendidikan dijadikan salah satu tolak ukur karyawan dapat dikatakan profesional atau tidak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang karyawan, maka diharapkan semakin tinggi pula profesionalitasannya. Selanjutnya ada landasan teori motivasi kerja yang dapat disimpulkan dari kutipan ahli. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja aktif, dan terintegritas dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasan. Selanjutnya ada faktor motivasi. Nah, menurut Kadarisman, motivasi dibagi menjadi dua, yaitu material, seperti insentif atau pelatihan, dan non-material, seperti pengakuan atau keberhasilan. Nah, teori motivasi kerja ini dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan, pemberian dorongan sebagai bentuk motivasi kerja kepada bawahan penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya masuk ke landasan teori dari produktivitas kerja. Menurut Sutrisno, produktivitas kerja merupakan hal yang penting bagi karyawan berupa hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19, di mana artinya adalah, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Adapun indikator dari produktivitas kerja, menurut Sutrisno, indikator produktivitas kerja antara lain kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Nah, indikator inilah yang nantinya akan dijadikan tolak ukur dalam pembuatan kuesioner. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini, variabel X yang saya gunakan adalah tingkat pendidikan dan motivasi kerja, sedangkan variabel Y-nya adalah produktivitas kerja. Bisa dilihat ada garis titik-titik yang merupakan garis parsial dan garis sambung yang merupakan garis simultan. Dari kerangka pemikiran ini muncullah hipotesis, di mana ada 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis terkait pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, hipotesis terkait motivasi kerja dengan pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang hipotesis ketiga, terkait tingkat pendidikan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode asosiatif digunakan karena penelitian ini untuk mengukur pengaruh, sedangkan deskriptif kuantitatif digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dideskripsikan. Objek penelitiannya adalah karyawan kantor pusat Bank Penin Dubai Syariah. Jenis dan sumber datanya merupakan data primer, yaitu kuesioner. Lalu selanjutnya metode pengumpulan data adalah kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden yang nantinya akan dilakukan penyukuran dengan skala Likert. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel, di mana populasi dari penelitian ini adalah 200 orang, dan metode pengambilan sampelnya adalah menggunakan teknik simple random sampling atau teknik pengambilan acak dengan teori Arikunto, di mana jika populasi di atas 100, maka diambil 10-25% atau lebih. Maka dari itu, saya mengambil 15% dari populasi, yaitu sebanyak 30 orang. Selanjutnya, masuk ke metode analisa data. Di sini saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda.
Dan selanjutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Uji-uji ini nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut sekaligus dengan hasil penelitiannya. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian, ada gambaran umum responden, di mana respondennya terdiri dari 30 orang. Dan kuesioner telah dikumpulkan sejak tanggal 13 sampai dengan 27 Juli 2020 dengan media Google Form. Dari responden berdasarkan lama bekerja, terlihat persentase terbesar, yaitu 53,3%, adalah karyawan yang telah bekerja di atas 5 tahun sampai 8 tahun. Asumsi peneliti jika responden telah bekerja lebih dari 5 tahun, menunjukkan bahwa responden merupakan karyawan yang produktif dan mengenal dengan baik bank tempat ia bekerja. Lalu berdasarkan tingkat pendidikan, yang paling banyak adalah sarjana dan magister atau master. Ada S1 dan S2. Hal ini dikarenakan syarat untuk bekerja di Bank Penindo Bank Syariah adalah minimal lulusan S1. Masuk ke uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mengacu pada nilai R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut valid. Bisa dilihat dari PPT bahwa seluruh item dari penelitian ini memiliki R hitung yang lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat dipercaya dan diandalkan dan menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur apabila pengukuran diulang 2 kali atau lebih. Mengacu pada alpha Cronbach, jika Cronbach's alpha dari variabel atau item lebih besar dari standar Cronbach's alpha, yaitu 0,60, maka variabel atau item tersebut dinyatakan reliable. Bisa dilihat dari PPT bahwa variabel maupun itemnya semuanya memiliki Cronbach's alpha yang melebihi Cronbach's alpha standar. Maka dari itu, variabel dan item dari data tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai asimptomatik signifikan lebih dari 0,005, maka data tersebut berdistribusi normal. Bisa dilihat dari PPT bahwa nilai asimptomatik signifikannya adalah 0,200, yaitu melebihi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linier. Mengacu pada nilai signifikansi pada kolom linearity di tabel ANOVA, jika nilai signifikansi kurang dari 0,005, maka variabel independen dan dependen bersifat linier. Bisa dilihat di PPT bahwa kedua variabel memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, maka dapat diasumsikan bahwa tingkat pendidikan terhadap produktivitas kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja mempunyai hubungan yang linier. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui adanya multikolinearitas yang terjadi pada model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi multikolinearitas. Nah, uji ini mengacu pada nilai tolerance dan nilai variance inflation factor atau VIF. Bisa dilihat di PPT di tabel bahwa nilai tolerance semuanya melebihi 0,10 dan nilai VIF-nya semuanya di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas. Masuk ke uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan lain, menggunakan metode glass jar dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Bisa dilihat di tabel, seluruh T hitung lebih kecil daripada T tabel
dan nilai signifikansinya semuanya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Masuk ke analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependent dan independent, mengacu pada nilai beta pada unstandardized coefficient. Bisa dilihat bahwa nilai konstantanya adalah 18,207, artinya besarnya satuan variabel produktivitas kerja memiliki pengaruh pada tingkat pendidikan dan motivasi kerja. Selanjutnya nilai koefisien X1-nya adalah 2,549, berarti variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Sedangkan nilai koefisien X2 sebesar 0,443, yang berarti variabel motivasi kerja memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Masuk ke uji hipotesis, ada uji T. Uji T digunakan untuk menguji secara signifikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial atau satu persatu, mengacu pada nilai signifikan. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Bisa dilihat bahwa nilai signifikan dari tingkat pendidikan adalah 0,00, di bawah 0,005, berarti hipotesis pertama diterima, yaitu tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Sedangkan pada motivasi kerja memiliki signifikansi 0,123, di mana lebih dari 0,005, maka hipotesis kedua ditolak, yang berarti motivasi kerja tidak memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Lanjut ke uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen, mengacu pada nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Bisa dilihat dari tabel, di sini F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F tabelnya adalah 3,34, dan nilai signifikansinya 0,005, yaitu di bawah 0,005, maka hipotesis ketiga diterima, di mana tingkat pendidikan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh kepada produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, mengacu pada nilai R-square, di mana nilai R-square-nya adalah 0,677 atau 67,7%. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan dan variabel motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 67,7%. Masuk ke kesimpulan. Yang pertama, secara parsial, variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan kantor pusat Bank Penin Dubai Syariah. Hal ini dikarenakan pengaruh yang paling besar adalah dari tingkat pendidikan formal karyawan dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan pengaruh yang paling rendah dikarenakan prestasi yang karyawan peroleh tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal yang karyawan tempuh. Selanjutnya yang kedua, secara parsial, variabel motivasi kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan kantor pusat Bank Penin Dubai Syariah, dikarenakan karyawan seringkali mengeluh ketika memiliki atau ketika mendapatkan pekerjaan yang sulit. Selanjutnya yang ketiga, secara simultan dapat disimpulkan bahwa faktor tingkat pendidikan dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan kantor pusat Bank Penin Dubai Syariah. Selanjutnya ada saran. Yang pertama adalah sehubungan dengan motivasi kerja yang pengaruhnya kurang signifikan dikarenakan karyawan seringkali mengeluh ketika mendapatkan pekerjaan yang sulit. Nah, perlu ditingkatkannya peran atasan untuk memotivasi karyawannya, di mana atasan bisa lebih komunikatif dan bisa lebih aktif untuk menanyakan kendala-kendala apa saja yang karyawan hadapi, karena hal tersebut dapat memotivasi karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ada hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Maka dari itu, perusahaan dapat mengembangkan proses penyesuaian atau pengklasifikasian tingkat pendidikan karyawan terhadap job description yang tersedia.
Dan yang terakhir, dalam penelitian ini terlihat antusiasme karyawan dalam mengikuti pelatihan sangat tinggi. Hal ini sebaiknya dimanfaatkan oleh perusahaan agar karyawan mampu mengembangkan diri. Pelatihan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas karyawan pula. Sekian presentasi terkait hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.